Salam tempel tradisi bagi-bagi uang saat Lebaran. Perayaan Lebaran di Indonesia tidak hanya identik dengan saling bermaaf-maafan, tetapi juga lekat dengan budaya salam tempel. Salam tempel yang dimaksud adalah pemberian tunjangan hari raya berupa sejumlah uang dari orang dewasa kepada anak-anak. Melansir Cashmeter Selasa 12 April 2022, tradisi berbagi uang Lebaran pertama kali dipopulerkan oleh Khalifah dinasti Fatimiyah di Afrika Utara pada abad pertengahan. Saat itu muncul tradisi membagikan uang, pakaian, atau permen kepada anak-anak muda dan masyarakat umum saat hari pertama perayaan Idul Fitri. Pada akhir era Kesultanan Utsmaniyah atau Ottoman atau sekitar 5 abad kemudian, kegiatan bagi-bagi pada hari Lebaran itu mengalami perubahan hanya dalam bentuk uang tunai dan dibagikan untuk lingkup keluarga saja. Mengutip BBC.com, pemberian uang kepada anak-anak saat Idul Fitri tak lepas dari pengaruh budaya Arab dan Tionghoa. Dosen Ilmu Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Didi Purnomo mengatakan, pengaruh budaya salam tempel menghasilkan alkulturasi di berbagai wilayah Indonesia. Pemberian salam tempel untuk anak-anak, kata dia, tidak hanya sekedar tradisi. Ada 3 makna penting dari tradisi yang sudah berjalan lama tersebut. Pertama, makna pemberian salam tempel untuk anak-anak dimaksudkan agar mereka belajar mengelola uang dan menabung untuk masa depan. Makna kedua, yakni salam tempel sebagai bentuk penghargaan atau hadiah dari orang tua kepada anak-anak mereka yang telah mencoba menjalankan ibadah saat Ramadan. Pemberian salam tempel diharapkan dapat membuat anak semakin termotivasi untuk melaksanakan ibadah serupa pada Ramadan yang akan datang. Ketiga, pemberian salam tempel diharapkan dapat menjadi contoh bagi anak-anak terkait perbuatan berbagi kepada sesama atau zakat. Budaya pemberian salam tempel untuk anak-anak masih terus dilakukan oleh masyarakat Indonesia hingga saat ini. Pengaruh tradisi ini juga dibawa para imigran dari Asia ke Nusantara lewat jalur dagang maupun agama. Tips mengatur keuangan jelang Lebaran. Salam tempel menjadi salah satu alasan mengapa banyak masyarakat Indonesia menyiapkan dana tambahan menjelang Lebaran. Selain salam tempel, ada banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi. Beberapa kebutuhan itu antara lain membeli baju baru, membuat camilan atau makanan ringan untuk menyambut tamu, hingga keperluan mudik ke kampung halaman. Pemenuhan berbagai kebutuhan Lebaran itu bukanlah perkara mudah, sebab banyak kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan selama Ramadan hingga menjelang Lebaran. Semua kebutuhan itu tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karenanya, Anda harus tahu cara-cara mengantisipasi pengeluaran berlebihan. Tentukan anggaran hari Lebaran. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat rincian kebutuhan pada hari Lebaran. Anda bisa mulai dari pemasukan anggaran pulang kampung, seperti tiket pulang pergi, biaya membeli bahan baku makanan untuk menu Lebaran, membeli baju anak, dan menyisihkan angpau untuk keluarga. Pisahkan THR dengan gaji. Tips kedua yang bisa Anda aplikasikan adalah memisahkan pendapatan THR dan gaji. Anda bisa menggunakan THR untuk memenuhi kebutuhan menjelang Lebaran. Dengan menggunakan THR, gaji bulanan yang Anda dapatkan bisa dialokasikan untuk kebutuhan rutin setiap bulan. Persiapkan dana darurat. Menyiapkan dana darurat sangatlah penting untuk tidak hanya dilakukan ketika menjelang Lebaran saja. Pastikan Anda menyiapkan dana ini dalam bentuk uang tunai untuk menghindari terjadinya sesuatu yang tidak terduga saat Lebaran. Berbelanja sesuai kebutuhan. Momen Idul Fitri biasanya membuat tingkat konsumsi masyarakat cenderung meningkat 2 kali lipat. Masyarakat khususnya umat muslim mungkin merasa tak masalah membeli semua barang karena momen Lebaran hanya terjadi setahun sekali. Akan tetapi alangkah baiknya untuk membeli barang sesuai prioritas agar pengeluaran tidak semakin membengkak dan mengganggu Anda dalam memenuhi kebutuhan bulanan. Belajar keuangan. Belajar keuangan disebut penting agar bisa memanajemen pendapatan secara bijak. Dari hal ini Anda bisa menekan pengeluaran dan tidak membuat kesulitan setelah hari Lebaran. Itulah beberapa tips mengelola keuangan menjelang Lebaran yang bisa Anda lakukan. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.